Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami di channel Nusrat Barengan Muhammad Kudus Siddiq. Hari ini kita akan berangkat sholat Idul Fitri di halaman SD Muhammadiyah 2 Babat. Semoga nanti perjalanan kami dengan keluarga untuk menuju tempat sholat selalu diberi kemudahan. Oke sobat YouTube sekalian, kita ikuti perjalanan untuk kegiatan sholat Idul Fitri di halaman SD Muhammadiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Kami sudah berangkat untuk menuju sholat Idul Fitri yang dilaksanakan di halaman SD Muhammadiyah. Kita besarkan ikuti kegiatan Muhammadiyah 2 Babat. Oke, ini Allahu Akbar ada cucu-cucu kami ini Allahu Akbar. Nah, ini kita sudah sampai di ujung lokasi. Di situ terdengar sayup-sayup takbir yang menandakan bahwasannya sholat Idul Fitri untuk 1444 Hijriah ini sudah akan segera dimulai. Nah, ini terlihat parkir yang sangat banyak dari semua jamaah yang sudah hadir. Ini menunjukkan bahwasannya kegiatan sholat ini akan segera dimulai. Tes 1 2. Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar. Pak, naik sini. Nah, ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ini sudah diumumkan sama panitia mau pelaksanaan sholat Idul Fitri. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Oke, ini Jemaah sholat Idul Fitri di SD Muhammadiyah di halaman Masjid Muhajirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada pagi ini kita masih mendapat limpahan rahmat nikmat sehingga bisa melaksanakan sholat Idul Fitri di halaman Masjid Muhajirin. Sholawat serta salam mudah-mudahan tetap terlimpah kepada Nabiullah Muhammad SAW. Jamaah sholat Id yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saat ini pun sholat Idul Fitri pagi ini dimulai. Ada beberapa pengumuman informasi. Yang pertama perlu kami sampaikan, hasil edaran amplop dan infak selama bulan suci Ramadan untuk masjid mendapatkan 28.795.000. Kemudian SD Muhammadiyah 2 Medahan mendapatkan 5.970.000. Kemudian TK Abra mendapatkan 5.355.000. Kemudian infak kotak amal selama bulan suci Ramadan di Masjid Muhajirin mendapatkan 3.500.000, sehingga saldo sampaikan disalurkan kepada panitia pembangunan masjid, SD, TK dan lain sebagainya
mendapatkan imbalan yang terbaik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian hasil pengumpulan zakat fitrah ke panitia sebesar 105 paket, dan insya Allah sudah disalurkan kepada yang berhak tadi malam. Jemaah sekalian yang berbahagia, kemudian SD Muhammadiyah Bedahan menerima pendaftaran siswa baru tahun 2023 yang saat ini sudah inden 15 siswa. Kami berharap dari jamaah sekalian, insya Allah kualitas SD Muhammadiyah tidak diragukan kembali, karena pada saat pelaksanaan baik tarawih maupun isya, alumnus SD Muhammadiyah sudah bisa menjadi imam, menjadi seluruh panitia pelaksanaan, mulai pelaksanaan sholat tarawih selama bulan Ramadan, kemudian penerimaan zakat fitrah, dan pagi ini pelaksanaan sholat Idul Fitri. Mudah-mudahan seluruh amal dan kerja keras panitia mendapatkan imbalan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dimulai di halaman Pada yang SD Muhammadiyah Bapak Azizin kami persilakan. Sub yang terdepan diisi rapat. Sub terdepan diisi rapat. Semua maju. Terdepan diisi dulu rapat. Taruh suah tadi dulu, semuanya saling merapat dan Sub yang terdepan diisi terlebih dahulu, jangan sampai ada yang lubang. tapi baku buat taruh tuh soknya itu diluruskan dan saling merapat. Alhamdulillah alladzi ja'ala hadzal yauma idal fitri li ibadihil mu'minin wa khatama bihi syahrus siyami lil mukhlisin. Asyhadu an la ilaha illallah al malikul haqqul mubin wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in. Ayyuhal jami'un ittaqullah kama qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Allahu akbar, 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 la ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin jamaah Idul Fitri rahimakumullah,
Yang pertama, marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah, karena sampai hari ini kita masih mendapatkan limpahan rahmat dan nikmatnya. Sekurang-kurangnya hari ini kita masih sehat walafiat, sehingga mampu untuk melaksanakan atau merayakan hari raya Idul Fitri 1444 Hijriah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sholawat serta salam mudah-mudahan tetap dilimpahkan pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin jamaah Idul Fitri rahimakumullah, baru saja kita menunaikan ibadah puasa selama sebulan atau 29 hari. Jika ibadah puasa kita ini berhasil atau diterima oleh Allah, maka pada pagi hari ini, saat ini, kita dijamin oleh Allah dan Rasulnya, man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Kalau betul puasa kita itu diterima oleh Allah, maka pagi ini kita tidak punya dosa sama sekali, atau dengan kata lain, kharaja min dzunubihi kayaumi waladathu ummuhu, yaitu kita seperti bayi yang baru lahir dari ibu, yang sama sekali tidak mempunyai dosa. Itu kalau puasa kita ini diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu kita berdoa, mudah-mudahan puasa kita ini senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kalau itu memang yang terjadi, kita dalam keadaan tidak punya dosa karena puasa kita ini diterima oleh Allah, itu adalah satu keberuntungan yang luar biasa. Itu keberuntungan yang besar. Kenapa? Seandainya orang Islam itu mati dalam keadaan tidak punya dosa, maka besok di akhirat orang itu tidak pernah mampir ke neraka dulu, tapi oleh Allah akan diperintahkan untuk langsung memasuki surganya Allah. Dan surganya Allah itu adalah kenikmatan yang paling besar. Mereka yang pertama mulhidun fil harami, orang yang sudah terang-terangan berbuat dosa di muka umum, sudah tidak punya rasa malu lagi, itu sangat dibenci oleh Allah. Kalau orang itu masih punya malu berbuat dosa tapi masih sembunyi-sembunyi, itu artinya orang itu masih punya iman. Karena memang al-haya'u thubatun minal iman. Malu itu adalah separuh daripada iman. Artinya masih punya rasa malu, masih punya iman. Tapi kalau manusia itu sudah tidak punya rasa malu lagi, fa'mal masyita lakonono sakarmu, artinya sudah terlepas dari syariat Islam. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, wa mubtaghin fil islami sunnatal jahiliyah, orang-orang yang sudah masuk Islam tapi masih melakukan perbuatan jahiliyah, apalagi dalihnya itu ini adalah budaya hasanah, budaya nasional, harus dilestarikan. Padahal itu jelas-jelas budayanya orang jahiliyah, masih banyak orang yang melakukan. Kemudian yang ketiga, wa muttalibu damimri'in bighairi haqqin, yaitu orang-orang yang membunuh orang lain yang tidak diperintah oleh agama. Pembunuhan ada di mana-mana. Membunuh itu adalah termasuk manusia yang sangat
dan paling dibenci oleh Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pendeknya kata Rasulullah itu layak ti ala nasi zamanun la tutaqul ma'isyatu illa bil maksiyah. Kata Rasulullah, suatu zaman nanti orang itu sudah tidak bisa hidup lagi kalau hidupnya itu tidak melakukan dosa. Makanya Taufik Ismail ini pernah di dalam dadanya atau di dalam hatinya, selama manusia itu imannya itu masih tipis, apalagi tingkatannya itu baru Islam. Jamaah Idul Fitri rahimakumullah, tingkatan di dalam Islam itu kalau orang itu baru ikut-ikutan ngamalkan ajaran Islam secara lahir, itu namanya baru Islam atau Muslim. Orang Islam belum tentu menjadi mukmin, tapi kalau orang mukmin pasti dia itu orang Islam atau Muslim. Karena itu Buya Hamka itu ketika memberikan komentar, kalau ingin tahu orang Islam itu lihatlah pada saat sholat hari raya, itu semuanya adalah orang Islam. Tapi kalau ingin melihat orang-orang yang beriman, lihatlah pada saat sholat subuh. Yang datang mengikuti jamaah sholat subuh di masjid, itulah orang-orang mukmin. Ini komentar atau penjelasan daripada Buya Hamka. Sekali lagi, bagaimana supaya manusia itu menjadi baik, menjadi orang yang beriman? Maka tidak ada cara lain adalah menumbuhkan iman yang benar di dalam hatinya manusia itu. Kenapa? Sebab baik buruknya manusia, kata Rasulullah, itu bergantung dari imannya. Makanya di dalam sebuah hadis, la yazni zaniu hina yazni wa huwa mu'minun. Tidak akan orang itu berbuat zina selama orang itu masih memiliki iman di dalam hatinya. Kemudian terusnya hadis, wala yasriku sariku hina yasriku wa huwa mu'minun. Tidak mungkin orang itu mau ngentip atau korupsi atau mencuri miliknya orang lain kalau dia itu di dadanya ada imannya. Orang itu berbuat jahat itu karena imannya itu sudah hilang. Nah, untuk menjadikan manusia yang baik tidak ada cara lain, harusnya menumbuhkan iman di dalam hati manusia. Terus itu ya selalu membaca dan mengkaji kandungan isi Al-Quran. Nah, disinilah perlunya ngaji rutin, mengenal Al-Quran secara dekat, isi dan kandungannya yang datangnya dari Allah kita bisa mengerti. Kalau orang itu tak kenal dengan Islam, maka dia tidak akan jatuh cinta pada Islam. Makanya ada orang mengatakan tak kenal maka tak cinta, tak kenal maka tak sayang, tak sayang makanya tak cinta. Orang itu tidak mau mengamalkan sesuai Quran hadis karena banyak orang itu yang mengira bahwa Quran hadis itu hanya menyusahkan saja, Islam itu hanya menyusahkan saja. Padahal Rasulullah itu berulang-ulang mengatakan wa ma arsalna, Quran mengatakan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Bentuk kasih sayangnya Allah kepada manusia itu adalah ajaran Islam itu. Kalau orang itu sudah tahu kandungan isinya Al-Quran dengan dalam arti yang benar, dan orang itu dapat hidayah dari Allah, pasti dia tertarik dengan ajaran Islam. Karena kalau diteliti, seandainya ada penelitian bahwa ajaran Islam itu semuanya itu adalah menyenangkan manusia, menolong manusia, itu ajaran Islam. Nah, semua ajaran Islam itu terdapat di dalam Al-Quran. Ini perlu dikaji. Jangan hanya orang itu hanya mengenal Fatihah saja, sehingga akhirnya
seluruh aktivitas hidupnya itu Fatihah, Al-Fatihah saja, apa-apa Al-Fatihah. Itu juga penting Al-Fatihah. Tetapi yang lain, ayat yang lain itu juga tidak kalah pentingnya. Maka orang Islam itu harus mengenal Al-Quran. Hudal linas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Sebab Al-Quran itu adalah obat hati dan pikiran manusia. Wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa syifa'u wa rahmatul lil mu'minin wa la yazidu dzalimina illa qasyara. Bagi orang kafir, Quran itu nyepetno, ya. Wa la yazidu dzalimina illa qasyara. Kupingnya panas krungu Al-Quran itu. Makanya orang-orang kafir itu tidak senang kalau umat Islam itu dekat dengan Al-Quran. Di dalam surat Fussilat ayat 26 itu ada ayat yang bunyinya begini, wa qala ladzina kafaru la tasma'u li hadzal Qur'an. Orang kafir itu rata-rata begini, awakmu aja ngrungokno ayat Al-Quran, apa maneh mengkaji Al-Quran. Wal ghufi, wahai orang-orang kafir, jadikan gaduh supaya wong Islam itu gak tertarik karo Al-Quran, cek gak tertarik ngaji Al-Quran. Apa tujuan orang kafir? La'allakum taghlibun, supaya kita bisa mengalahkan umat Islam. Maafkan, kalau memang ada kebaikan-kebaikannya, maka itu sebetulnya datangnya dari Allah. Oleh karena itu mari kita pakai sebagai pedoman kehidupan kita di dunia menuju ke akhirat. Dan tujuan kita tidak lain adalah mendapatkan surganya Allah. Amin. Allahumma amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdas syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma la ilaha illallah antal mannan badi as-samawati wal ardhal jalali wal ikram. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma taqabbal minna wa salatana wa siyamana wa qiyamana wa qira'atana wa ruku'ana wa sujudana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma sallimna wa sallim azwajana wa auladana min kulli afatid dunya wal akhirah warzuqna rizqan halalan thayyiban wa tijaratan lan tabur. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, infak pada sholat Idul Fitri pagi ini mendapatkan Idul Fitri di halaman SD Muhammadiyah 2 Babat sudah berakhir dan jamaah sudah berkemas-kemas untuk 4.280. Alhamdulillah, infak pada pagi ini mendapatkan 4.280.000 rupiah. Jamaah sholat Idul Fitri di halaman SD Muhammadiyah 2 Babat ini sangat membludak sekali. Jamaah putra maupun jamaah putrinya luar biasa sekali, penuh, halaman masjid penuh, semua penuh sampai di depan masjid. Alhamdulillah. Ini jamaah di halaman SD Muhammadiyah 2 Babat sangat ramai sekali.
Halo Zidan. Zidan jamaah terkecil. Sip Zidan. Setelah kita sholat Idul Fitri di halaman ya, ini kita sarapan bersama, sarapan pagi yang pertama kali setelah bulan Ramadan. Setelah pelaksanaan sholat Idul Fitri di halaman SD Muhammadiyah Babat, Muhammadiyah 2 Medan Babat, alhamdulillah pelaksanaan sangat berjalan dengan lancar, tertib, dan semua jamaah yang mengikuti sampai dengan khutbah tidak ada yang beranjak sama sekali. Saudara-saudari sekalian, di like, di komen, di subscribe agar mendapatkan video-video yang sangat luar biasa sekali. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.